Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liya'buduh wa adara 'alaihimun ni'ama wal arzaqa liyashkuruh wa amarahum bihimayati a'marihim wa hifdhu awqatihim ay yudayyi'uha sadda liyastafidu bihimayati wa yafuzu biribhi wal falahina yulaku. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Thumma usalli wa usallimu ala nabiyyil mustafa an-nabiyyul mujtaba rasulina Muhammadin ibnu Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini dan diimani oleh seorang muslim adalah bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini dan mengimani akan ada syafaat kelak di yaumil qiyamah. Dan syafaat di sini, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, yang dimaksud dari syafaat di sini adalah termasuk di antaranya syafaatun nabi, syafaat dari para nabi, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaatul malaikah, syafaat dari para malaikat, yang kelak malaikat juga akan memberikan syafaat. Wa syafaatus salihin, syafaat yang diberikan oleh orang-orang soleh, yang diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada saudaranya. Wa ghairuhum, dan yang selain dari yang kita sebutkan tadi. Sehingga ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita meyakini bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah kekal. Dunia ini hanya fase sementara, sehingga pertemuan di dunia, kehidupan di dunia tidaklah abadi selama-lamanya. Kita akan masuk ke dalam tahap masuk ke alam kubur, kemudian masuk ke fase barzakh, kemudian masuk ke fase demi fase, hingga ujungnya hanya ada dua, entah menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala ataupun menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita akan membahas pembahasan seputar syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair wa jalbi manfa'ah au daf'i madarrah. Jadi yang dimaksud secara bahasa, syafaat itu adalah dengan perantara seseorang kita mendapatkan yang namanya kebaikan, ataupun dengan perantara orang tersebut kita tercegah dari yang namanya keburukan. Jadi syafaat itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah di antara bentuk pertolongan atau bantuan. Seperti contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak memberikan syafaat kepada penduduk surga, sehingga kita meyakini bahwasanya penghuni surga tidak akan masuk ke dalam surga sebelum diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali mereka telah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk di antara jenis syafaat, yaitu seorang mendapatkan kebaikan. Ada mungkin di antara orang-orang yang masuk ke dalam neraka wal iyadu billah,
kemudian dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya dia masuk ke dalam neraka, kemudian orang itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu termasuk di antara contoh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di antara contohnya terhindar dari keburukan, au daf'i madarrah. Di antara bentuk syafaat adalah terhindar dari keburukan, ya. Yang awalnya mungkin dia masuk ke dalam neraka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara yang diberikan atau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi akan memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang tidak melakukan dosa besar. Selama mereka tidak melakukan dosa besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ini di antara contoh bentuk syafaat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan syafaat itu terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang bentuknya ketika kita di dunia, ada syafaat yang bentuknya ketika kita di akhirat. Jadi fid dunya wa yaumil qiyamah. Syafaat yang ini bentuknya ketika kita di dunia, ataupun yang kedua di yaumil qiyamah. Seperti contoh umpama ada santri, dia memiliki hajat untuk datang ke kota Jakarta. Yang kita tahu bahwasanya di Jakarta butuh biaya tinggal, butuh biaya makan, butuh biaya hidup untuk selama keperluan selama di Jakarta. Analogi sederhananya, tiba-tiba ternyata ketika dia di ma'had, dia punya teman orang Jakarta. Kata sohibnya, antum tinggal di tempat ana, antum yukul di rumah ana. Kira-kira apakah dia bisa menyimpan uang yang dia miliki, yang seharusnya dia harus sewa tempat, dia harus cari makan, dia harus keluar biaya hidup. Maka dengan temannya ini, akhirnya kebutuhan tinggal, kebutuhan makan tercover. Ini secara analogi sederhana, temannya itu menjadi syafaat, menjadi penolong untuk dia. Harusnya dia mengeluarkan biaya yang banyak, tapi dengan adanya temannya ini, Allah berikan kemudahan, uang yang harusnya dia keluarkan besar bisa dia hemat. Nah, yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bisa jadi seseorang diberikan kemudahan karena sebab perantara. Dia mendapatkan kebaikan karena sebab perantara. Contoh misal, umpama ketika membuka pendaftaran santri baru, umpamanya kuota 64, ternyata kuota penuh. Tiba-tiba ada salah satu wali santri umpamanya datang kepada seorang ustadz misalnya, yang mungkin dia punya kenalan atau dia disungkani atau dia disegani di pondok, ya. Kemudian dia datang, dia minta, "Ustadz, kuota sudah ditutup, tolong kalau bisa dibantu. Anak saya pingin mondok satu saja Ustadz." Dan ini sering dilakukan barangkali dulu, ya, ketika banyak mahasiswa yang ditolak di Lipia, banyak sering datang ke kantor kemudian melobi bagian melobi bagian syu'un, ya, bagian atau bahkan datang ke mudir, ya. Nah, yang seperti ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur madarrah. Kemudian saat itu berkata, "Taib, insyaallah anak antum kami terima." Ada tambahan satu. Maka ustadz ini ibarat menjadi syafaat, menjadi perantara atau penolong atau penyebab anak yang awalnya sudah terpenuhi kuotanya, maka karena sebab ustadz tersebut, anak tersebut kemudian bisa menjadi seorang santri. Ini analogi sederhana. Dan yang seperti ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati salah seorang kabilah dari kabilah Bani Makhzum. Jadi ketika itu diceritakan dalam riwayat bahwasanya ada seorang wanita yang mencuri dari kabilah Bani Makhzum.
Wanita ini mencuri yang seharusnya ketika itu dipotong tangannya, karena sudah sesuai dengan ketentuan berapa takaran yang layak untuk seorang dijatuhkan hukum had atau hukum potong tangan. Wanita ini ketahuan mencuri di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu pemuka kaum, golongan dari Bani Makhzum, bermusyawarah di antara mereka, karena ketika ketahuan otomatis akan malu. Dari mana? Bani Makhzum akan tersiar di khalayak sahabat. Ketika itu ada seorang wanita yang mencuri dari kalangan Bani Makhzum. Bahasa kita malulah kelompoknya, haya. Kemudian ketika mereka berembuk, kemudian mereka berpikir, siapa nih kira-kira yang bisa menjadi utusan untuk menghadap Nabi, untuk melobi Nabi Muhammad agar tidak dijatuhkan hukum had, hukum potong tangan. Akhirnya ketika berembuk, kemudian terfikirlah Usamah bin Zaid, karena Usamah itu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bermusyawarah, diputuskanlah, taib, Usamah bin Zaid yang akan menghadap dan bertemu dengan Rasulullah untuk agar dibatalkan hukuman potong tangan. Setelah disepakati, berangkatlah Usamah menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usamah berkata, "Ya Rasulullah, sungguh ada seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum yang dia mencuri, yang kemudian dari kasusnya itu, dari permasalahannya, dia sudah layak potong tangan. Tolonglah ya Rasulullah, jangan dijatuhkan hukum had, dibatalkan hukuman potong tangan." Melihat apa yang diucapkan oleh Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Nabi SAW berkata kepada Usamah bin Zaid, "Wahai Usamah, apakah engkau akan menjadi perantara di dalam memutuskan keputusan yang telah Allah buat?" Karena hukuman potong tangan ini syariat dari Allah, syariat dari agama Islam. Apakah engkau akan menjadi perantara di dalam keputusan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Usamah bin Zaid menjadi lobi yang datang kepada Nabi dengan harapan hukuman potong tangan dibatalkan. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kemudian Nabi berkata kepada Usamah bin Zaid, "Wahai Usamah, innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihimus syarif taraku." Nih Usamah, yang menjadikan umat sebelum kalian binasa itu adalah ketika ada orang mulia, ada orang terhormat, ada orang terpandang yang mencuri di antara kaumnya, mereka tidak berani menegakkan hukum Allah. Kalau ada orang yang terpandang, ada orang yang memiliki kedudukan, kemudian dia mencuri, tidak dijatuhkan hukum had, tapi dibiarkan. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamat 'alaihimul had. Tapi ketika orang lemah, orang miskin, orang mungkin yang tidak terpandang, ketika mereka mencuri, mereka langsung dijatuhkan hukum had. Dan ini yang terjadi di negeri kita. Bagaimana seorang yang terpandang, seorang yang memiliki jabatan dibiarkan. Kemudian orang yang rendah mungkin hanya mencuri sesuatu untuk sesuap nasi, kasus penjaranya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Atau mungkin hanya, padahal orang-orang yang berkorupsi triliunan, miliaran dibiarkan begitu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ay wallahi law kanat Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, seandainya anakku Fatimah yang mencuri, sayalah sendiri yang akan memotong tangannya. Ini sebagai gambaran kepada kita bahwasanya jangan sampai ketika menegakkan hukum berat sebelah. Ketika ada orang yang terpandang dibiarkan. Ketika ada orang yang biasa, yang mungkin dia bukan kalangan orang terpandang, justru ditegakkan hukum had. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam urusan dunia ini, ketika seorang
berusaha mencari perantara, berusaha mencari penolong yang dengannya dapat membantunya, itu seperti diperumpamakan syafaat ketika seorang sedang berada di dunia. Dan ini umum. Mungkin di dalam kehidupan kita ingin mengerjakan sesuatu atau kita ingin mendapat sesuatu, kita menggunakan perantara yang seperti ini. Dilihat kalau memang itu jalannya yang dibolehkan, maka boleh. Ataupun sebaliknya ketika itu melanggar syariat Allah, ya, contoh misalnya seorang yang justru dengannya menjadi perantara keburukan. Ada orang punya jabatan, kemudian ternyata di kampung itu akan dibuka umpamanya bisnis prostitusi, atau misalnya akan dibuka bisnis yang melanggar syariat. Kemudian dengan perantara orang tersebut, hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia akan bisa menjadi amal jariah sesuai dengan keputusannya. Kalau ternyata tempat prostitusi ini dengan tanda tangan yang telah dia tanda tangani kemudian menjadi tempat diskotik umpamanya, atau tempat terlarang karena sebab orang tersebut, karena perantara orang tersebut, maka selama diskotik itu ada, selama tempat yang haram itu ada, selama itu pun pula dosa dari tempat tersebut akan mengalir kepada orang yang membuat kebijakan. Pun sebaliknya, kalau ada orang yang menjadi perantara dalam perbuatan baik, antum santri ketika pulang ke rumah, antum ajak anak-anak untuk belajar di pondok, atau kita menjadi pembuka pintu kebaikan untuk orang lain, selama dia mengerjakan perbuatan tersebut, selama itu pula dia akan mendapatkan pahala jariah. Ini yang pertama, yaitu syafaat yang berkenaan tentang dunia. Kemudian yang kedua, yaitu syafaat yang berkenaan tentang yaumul qiyamah, hari kiamat, yang dimana kita mengetahui bahwasanya hari itu adalah hari yang seorang seakan-akan tidak mengenal nasab di antara kita. Bapak tidak mengenal anak, dia mungkin cuma tahu tapi tidak membutuhkan bagaimana selayaknya ketika di dunia. Teman dengan teman bertemu mungkin beda situasi dan kondisinya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak ada nasab lagi di antara manusia. Tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Selesai. Akan ada fase di mana mereka menghadap Allah, menghadapi fase demi fase sendiri. Anak yang mungkin menjadi kesayangannya, kawan yang menjadi kerabatnya, istri yang menjadi tempat dia melepas penat, tempat menghibur dirinya, orang tua yang menjadi kesayangannya, semua akan berpisah dan menghadapi fase itu sendiri-sendiri. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, wakhshaw yawman la yujzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a. Hari di mana ketika seorang anak tidak membutuhkan bantuan bapaknya, seorang bapak tidak lagi membutuhkan bantuan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat, hari di mana kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sibuk kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah sesuai dengan apa yang telah kita amalkan di dunia. Maka pada hari itu, hari di mana seorang membutuhkan syafaat. Pada hari kiamat, seorang itu membutuhkan syafaat, membutuhkan penolong. Dan disebutkan oleh para ulama, akan ada orang-orang yang diberikan syafaat pada kelak yaumil qiyamah. Disebutkan oleh para ulama 2 atau 3 syaratnya. Di antara syarat seorang mendapatkan syafaat, di antaranya 2 atau 3 kata para ulama. Yang pertama, pada hari itu hari di mana kita membutuhkan syafaat. Yang pertama, apa di antara syarat seorang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah? Di antaranya adalah Allah izinkan orang yang akan memberikan syafaat. Kita dapat
mendapatkan syafaat apabila terpenuhi 2 atau 3 syarat. Di antaranya yang pertama, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala orang yang akan memberikan syafaat. Entah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu malaikat, entah itu orang-orang soleh, entah itu para anbiya. Mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni rabbih. Siapakah yang berhak memberikan syafaat kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak akan mampu memberikan syafaat tanpa izin Allah. Malaikat tidak akan mampu memberikan syafaat tanpa izin Allah. Orang-orang soleh, mereka tidak akan mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan memberikan syafaat mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuman izin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ridha, izin dan ridha. Ini penting. Kenapa? Apa perbedaan mendapatkan izin dan ridha? Beda. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat juga memberikan syafaat. Berapa banyak jumlah para malaikat yang mereka memberikan syafaat, tapi mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara syarat seorang dapat memberikan syafaat, di antara nabi, orang-orang soleh, orang-orang mukmin, para malaikat, mereka dapat memberikan syafaat ketika mendapatkan izin dari Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara syarat syafaat adalah orang yang akan menerima syafaat. Jadi orangnya, pihak ketiganya, orangnya tersebut adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Nabi diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, malaikat diberikan kesempatan, kemudian orang-orang soleh diberikan kesempatan, ketika orang yang akan diberikan syafaat tidak diridhai oleh Allah, jangan pernah mengharapkan syafaat. Dan ingat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya adalah Allah tidak akan pernah ridha diberikan syafaatnya kecuali kepada ahli tauhid. Ini kuncinya. Allah tidak akan ridha syafaatnya diberikan kecuali kepada ahli tauhid. Maka sebaliknya, orang-orang yang masih berbuat kesyirikan, orang-orang yang masih berada di dalam perbuatan-perbuatan yang musyrik, yang menyekutukan Allah, yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, jangan pernah berharap syafaat. Kadangkala kita mendapati orang-orang yang syirik, yang mereka melakukan perbuatan syirik, mereka kemudian mengatakan, ya insya Allah kita akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Afwan, orang yang akan mendapatkan syafaat hanya diperuntukkan untuk ahli tauhid, orang yang hanya bertauhid. Maka orang syirik, yang berbuat syirik kepada Allah, yang masih berada di dalam menyembah kepada selain Allah, menyekutukan Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan, afwan, seperti mimpi di siang bolong. Nggak mungkin. Tidak mungkin Allah meridhai orang-orang yang akan diberikan syafaat kalau bukan mereka adalah ahli tauhid. Ini kuncinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan la yashfa'una illa liman irtadha. Allah tidak akan pernah memberikan syafaat kecuali bagi yang Allah ridhai. Maka orang yang akan mendapatkan syafaat harus dia mendapatkan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu para jamaah punya doa mustajabah. Nabi Nuh
punya doa mustajabah. Nabi Ibrahim punya doa mustajabah. Semua nabi punya doa mustajabah. Kita ingin melihat bagaimana luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu punya doa mustajabah. Ya, di antara Nabi Nuh ya. Apa doa Nabi Nuh? Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya Allah menenggelamkan seluruh kaumnya. Ada sebagian nabi yang di antara doanya itu adalah berharap umatnya binasa. Nabi Lut dan sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan semua doa dari para nabi itu sudah habis para jamaah. Semua dari doa para nabi sudah habis dipakai. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Ini luar biasanya Nabi. Tapi aku menggunakan doa mustajabku itu, aku simpan dan aku ingin gunakan kelak ketika di yaumil qiyamah. Aku berharap umatku ini mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melihat sejarah bagaimana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif, ketika Nabi dilempari dengan batu, ketika Nabi mendapatkan dahsyatnya sedemikian ujian dan tepat berada di balik gunung, apa kata malaikat penjaga gunung? Wahai Muhammad, kau tinggal mengatakan kepadaku, balikkan gunung ini, niscaya aku akan balik dan mereka akan tenggelam. Lihat apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Barangkali dari balik gunung tersebut ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak ingin ya umatnya itu celaka, karena sebagian nabi itu mendoakan umatnya celaka. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin mendoakan umatnya celaka. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di antara nabi yang sayang sama umatnya. Bahkan ketika di akhir hayatnya, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ummati, ummati, umatku, umatku. Maka orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertauhid. Orang yang berbuat syirik, orang yang masih berada di dalam perbuatan kesyirikan, mohon maaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahiya na'ilatun min ummati man mata la yusyriku bi syai'an." Maka orang yang akan mendapatkan syafaatku kelak adalah orang-orang yang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatkan keluarga kita dari perbuatan syirik. Karena orang yang masih berada atau orang yang masih melakukan perbuatan syirik, besar harapan untuk dia tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi ketika ditanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di yaumil qiyamah? Orang yang paling berbahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah itu dari dalam hatinya, disebutkan oleh sebagian ulama, dia mengamalkan semua yang terkandung dari makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah kunci utama agar seorang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syafaat itu juga terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang akan diberikan oleh Nabi, ada syafaat yang akan diberikan selain Nabi. Syafaat yang diberikan oleh Nabi itu terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya adalah syafaat yang akan khusus diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kelak akan memberikan syafaat kepada umatnya. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma',
wasal tu'ta washfa tushaffa. Muhammad, angkat kepalamu. Engkau katakan, kau akan didengar. Kau minta, engkau akan diberi. Dan kau beri syafaat siapapun orang yang engkau ingin berikan syafaat untuknya. Jadi Nabi SAW ketika telah mendapatkan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan syafaat, berhak memberikan syafaat kepada umatnya kelak. Dan syafaat ini disebutkan dalam sebagian pendapat ulama yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Disebutkan oleh sebagian ulama, syafaatul uzma, syafaat dari Nabi ini disebutkan bahkan akan didapatkan oleh orang mukmin ataupun orang yang tidak beriman. Bahkan orang kafir sekalipun akan mendapatkan syafaat Nabi. Loh Ustaz, bagaimana Ustaz? Orang kafir mendapatkan syafaat Nabi. Nah, karena kelak ketika di padang mahsyar disebutkan orang tersebut semuanya tidak akan beranjak kepada fase berikutnya kecuali mereka telah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan disebutkan oleh para ulama, sekalipun ada orang kafir di padang mahsyar, ketika itu dia tidak akan beranjak kepada fase berikutnya sebelum mendapatkan syafaat Nabi. Jadi luar biasa. Syafaat Nabi tidak hanya untuk orang-orang yang beriman, yang kita kenal dengan syafaatul uzma, yang mungkin sebagian sering menyebutkan ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma ya. Syafaatul uzma di sini para jamaah, hatta orang non muslim pun akan dapat. Kenapa Ustaz? Karena tidak akan mereka beranjak kepada fase berikutnya kecuali mereka mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah mahsyar ketika itu, baru setelah itu akan masuk kepada fase berikutnya. Orang kafir pun disebutkan dalam riwayat, disebutkan nggak ada fase mizan, nggak ada fase timbangan dan sebagainya. Tapi fase mahsyar semuanya akan merasakan. Maka di sanalah akan terlihat bagaimana syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian syafaat yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada penduduk surga sebelum masuk surga. Jadi orang-orang itu ketika sudah menyelesaikan semua tahapan demi tahapan, mereka tinggal masuk ke dalam pintu surga. Di sanalah mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum mendapatkan syafaat dari Nabi. Jadi nggak akan ada yang masuk ke dalam pintu surga kecuali mendapatkan syafaat Nabi. Jadi Nabi SAW terlebih dahulu yang masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang kita fahami bahwasanya dalam riwayat disebutkan, ati babal jannah, aku nih mendatangi pintu surga. Astaftih, aku minta untuk dibukakan pintu surga. Dalam riwayat Imam Bukhari, fayaqulul khazin, maka berkata penjaga pintu surga. Nah, di sini terjadi khilaf. Sebagian mengklaim malaikat Ridwan ya. Karena ada nama malaikat Ridwan ya, penjaga surga. Sebagian ulama menyebutkan tidak benar malaikat Ridwan. Kita yang dari SD kadang mendapat nama-nama malaikat yang disebutkan ya, termasuk diantaranya Ridwan penjaga surga dan sebagainya. Ada sebagian nama-nama malaikat itu yang tersebar di buku-buku tapi tidak sahih. Yang betul nggak ada namanya, malaikat penjaga surga ya. Tidak ada dalil, karena kita untuk menetapkan nama malaikat itu butuh dalil untuk menetapkan Ridwan penjaga surga dan sebagainya. Dan orang-orang yang mungkin sudah kenal penjaga surga Ridwan ya, penjaga neraka Malik dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum, ini sekedar istifadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dikatakan, man anta, kata malaikat penjaga surga, siapa engkau? Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Bika umirtu alla aftah ahadin qablaka, kata malaikat penjaga surga, ini yang aku tunggu. Aku tidak diperintahkan untuk membuka surga atas seorang siapapun kecuali aku menunggumu. Jadi yang ditunggu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi SAW itu adalah orang pertama yang akan membuka pintu surga dan masuk ke dalam pintu surga. Walaupun sudah banyak dari kaum muslimin, dari kaum mukminin, dari umat-umat terdahulu sudah ngantri di depan pintu surga, tapi ingat, mereka nggak akan masuk ke dalam surga sebelum mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berkata, ana sayyidu waladi ibni Adam. Saya adalah pemimpin, saya adalah sayyid, saya adalah pemimpin kelak di yaumil qiyamah. Nggak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali saya terlebih dahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya keistimewaannya umat Nabi Muhammad itu adalah kita ini para jamaah, umat yang paling terakhir, kaum paling terakhir, umat paling terakhir. Tapi disebutkan dalam riwayat, Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga, dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Umat terakhir akan tetapi masuk ke dalam surga lebih dulu. Ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirun wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita ini umat terakhir, kaum paling terakhir. Tapi kita adalah kaum dan umat yang akan terlebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan umat-umat yang lain. Nasallallahu salamata wal afiyah wa adkhalana Allah wa iyyakum al jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang kedua, Nabi akan memberikan syafaat kelak bagi orang yang sudah berhak masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada siapa? Akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Karena nanti akan ada dua, hanya ada surga dan neraka. Orang-orang yang mungkin dia masuk ke dalam surga, fabiha wa ni'mah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan masukkan kita ke dalam surga. Akan ada orang-orang yang mungkin ketika di dunia dia melakukan dosa besar, mungkin dia berzina, dia mabuk, dia mencuri, dia durhaka kepada orang tua. Orang ini masih melakukan dosa besar ketika di dunia, maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cuci bersih kesalahan orang tersebut ketika dia lakukan di dunia, dan ini semua atas izin Allah. Nggak bisa kita jadi hakim ya terhadap saudara kita melakukan dosa besar kemudian kita katakan fulan nih kayaknya di neraka. Berat. Seorang menghakimi seorang karena dosanya, kemudian kita katakan kayaknya fulan ahlin nar. Masya Allah, berat menghakimi dan memutuskan. Itu bisa jadi apa yang kita katakan balik sama kita. Nggak boleh kita mengklaim menjas fulan ahlin nar, fulan penghuni neraka. Nggak boleh jamaah. Karena seorang yang melakukan dosa besar masih ada kesempatan untuk dia bertaubat selama nafas belum dicabut, selama nafas belum ada di kerongkongan. Siapapun, bahkan pelaku kesyirikan sekalipun, dia berhak untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka pelaku dosa besar yang berada di dalam neraka, istaujabun nar, mereka itu sebenarnya sudah berhak masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang mungkin selama di dunia melakukan dosa besar ya, yang mungkin dia harus masuk ke dalam neraka, kemudian dia dicuci bersih. Ya, jangan kemudian kita mengatakan nggak apa-apa dah, mungkin anak ya mampir dululah sejenak ke neraka, kemudian dibersihkan baru setelah itu anak masuk ke dalam surga. Jangan, karena sungguh azab neraka sangat dahsyat, wal iyadzubillah. Jadi harusnya mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian syafaati li ummati min ahlil kabair, Nabi akan memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang harusnya mereka masuk ke dalam neraka mendapatkan syafaat Nabi, Allah ampuni mereka, Allah izinkan mereka masuk ke dalam surganya. Kemudian yang keempat, syafaat Nabi SAW kepada Abu Thalib, pamannya. Jadi Abu Thalib itu termasuk paman yang luar biasa, membantu Nabi, mendukung Nabi, melindungi Nabi. Sehingga di antara hikmah yang ketika ditanyakan oleh Abbas, ya pamannya, ketika bertanya, wahai
Muhammad, apa yang didapatkan oleh pamanmu ketika dia membelamu? Maka dijawab oleh Nabi SAW, innahu kana fi dhahdahi fi darkil asfali minan nar. Afwan, innahu kana fi dhahdahi finnar. Sungguh pamanku itu berada di permukaan. Karena kita tahu bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat, dan kerak paling bawah itu termasuk di antara azab yang paling pedih. Di paling bawah itu keraknya itu azab yang paling pedih. Semakin bertingkat. Jadi azab di dalam neraka itu bertingkat. Tingkatan neraka itu bertingkat-tingkat, maka semakin ke bawah semakin dahsyat azabnya. Semakin ke bawah semakin dahsyat azabnya. Dan Abu Talib itu berada di atas permukaan, di atas. Ya. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku meminta keringanan kepada Allah, niscaya Abu Talib sudah berada di kerak paling bawah api neraka jahanam. Kalau kita bayangkan apa kira-kira permukaan, ya, azab dari api neraka yang ada di permukaan. Disebutkan oleh Nabi SAW yang diletakkan sandal, ya. Kita bisa bayangkan diletakkan sendal, yaghli minhuma dimaghuhu. Kemudian meleleh otaknya ini karena panasnya sendal, kemudian kaki, betis, perut, tangan, semuanya merasakan panasnya dari dahsyatnya sendal yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipakai oleh Abu Talib. Jadi dahsyat, luar biasa. Ini merupakan azab yang ringan. Belum lagi ke bawah, ini tambah ke bawah, tambah ke kerak, itu tambah dahsyat dari azab api neraka jahanam. Oleh karenanya pernah disebutkan dalam riwayat Nabi SAW itu, jadi yang hanya mendapatkan keringanan dari orang kafir, orang musyrik ketika itu hanya Abu Talib, dan tidak ada yang lain, gak ada. Tidak ada orang kafir yang أشهد أن
wa quwwata illa billah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa man istanna bi sunnatil huda. Ikhwan fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ada 4 poin yang tadi telah kita bahas, yaitu syafaat yang akan diberikan Nabi kepada ahli tauhid, kemudian syafaat kepada penduduk syurga tatkala mereka akan memasuki syurga Allah, kemudian syafaat kepada pelaku dosa besar tatkala mereka masuk ke dalam neraka, dan syafaat yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Talib pamannya, dan itu hanya khusus untuk pamannya Abu Talib. Ada beberapa syafaat yang juga bisa menjadi cara yang kita bisa tempuh, dan nas'alullah salamata wal afiyah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang dijelaskan oleh para ulama, syafaat ini adalah syafaat selain dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi, syafaatul malaika, para malaikat juga bisa memberikan syafaat. Di antara yang bisa memberikan syafaat pula adalah al-mu'minun, orang-orang mukmin, orang-orang soleh, mereka juga bisa memberikan syafaat. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ma minkum min ahadin bi asyaddi syadatin lillahi fi istiqsa'il haqqi yaumal qiyamah minal mu'minina li ikhwanihim alladhina finnar. Kita akan mendapati kelak di yaumil qiyamah tidak ada yang lebih berkasih sayang terhadap saudara-saudaranya melainkan orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, mereka mampu memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada kawannya. Ini termasuk di antara kasih sayang orang yang beriman. Mereka mampu memberikan syafaat kepada orang lain, sehingga ketika kelak di yaumil qiyamah mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkata kepada Allah, ya sumuna ma'ana, ya Allah, sesungguhnya mereka selama di dunia mereka berpuasa bersama kami, wa yusallun, mereka salat bersama kami, wa yahujjun, kemudian mereka juga berhaji bersama kami, melaksanakan ibadah bersama kami. Fadakhalan nar, akan tetapi dia masuk ke dalam neraka, ya Allah. Artinya seorang itu akan terlihat nampak kasih sayang orang yang beriman, orang-orang soleh. Maka dianjurkan untuk kita memperbanyak teman-teman soleh. Kita dianjurkan memperbanyak kawan-kawan baik yang dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan ingat, poin yang harus digarisbawahi adalah ini adalah merupakan otomatis jamaah. Gak bisa kemudian nanti kalau antum gak ngelihat anak cari ya, gak bisa. Atau mungkin antum nyatet, Ustaz, kalau antum tidak melihat kami, tolong cari kami kelak di yaumil qiyamah. Ini semua adalah otomatis, murni, tanpa dibuat-buat.
Jadi syafaat orang soleh, syafaat orang yang beriman, tatkala mendapati kawannya mungkin berada di neraka, ketika itu dia secara otomatis akan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ketika di dunia ada kawan-kawan yang menemaninya tatkala bermajelis ilmu, ada kawan-kawan yang menemaninya tatkala mengaji, ada kawan-kawan yang dia ingat ketika di dunia dia bersama di dalam ketaatan kepada Allah. Dia akan ingat secara otomatis kelak di yaumil qiyamah. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akhriju minan nar kullaman araftum. Kalau begitu keluarkan dari neraka siapapun yang kau ketahui. Ini termasuk anjuran adalah untuk kita memperbanyak kawan-kawan soleh, kawan-kawan sahabat-sahabat yang bisa mampu membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, urusan akhirat, sohib urusan akhirat, bukan urusan syuhul, bukan urusan dunia, bukan urusan yang jauh dari rahmat Allah, hanya sekedar urusan duniawi, urusan pekerjaan. Afwan, urusan akhirat yang pembahasan akhirat, majlisnya majlis akhirat yang dengannya dia berkawan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara syafaat lain yang bisa kita peroleh adalah yang mungkin bisa diraih oleh seorang, yaitu syafaat dari anak kecil yang meninggal sebelum balik. Ini bisa menjadi syafaat. Disebutkan oleh Nabi SAW, ma min muslimaini yamutu bainahuma salasatu auladin qabla an yablughal hintha illa adkhalahumullahu bifadlih. Tidaklah ada seorang yang dia punya anak kecil, beberapa anak kecil, kemudian anak kecil tersebut meninggal atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil tersebut wafat. Fayuqalu lahum udkhulul jannah. Nah, anak-anak kecil ini luar biasa. Mereka kelak akan menarik ayah dan ibunya masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Anak kecil yang meninggal sebelum baligh itu akan menjadi pintu syafaat untuk kedua orang tuanya. Jadi ketika kelak di yaumil qiyamah, Allah menyuruh anak-anak kecil ini masuk ke dalam surga, masuk surga. Kemudian kata anak kecil tersebut, hatta ya'tiya abauna. Enggak ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surga sampai datang ayah dan ibu saya. Mungkin anak kecil ini udah duluan masuk ke dalam surga. Entah orang tuanya masih dalam proses persidangan, atau mungkin orang tuanya berada di neraka dan sebagainya. Ketika anak ini disuruh kembali oleh Allah, diperintahkan kembali masuk ke dalam surga. La, hatta ya'tiya abauna. Enggak ya Allah, saya enggak akan masuk ke dalam surga sampai saya mendapati orang tua saya. Masya Allah. Jadi luar biasa, anak kecil yang meninggal ya, walaupun mungkin ini sangat berat ya, walaupun mungkin ini sangat luar biasa, cobaan yang begitu dahsyat, tapi Allah jamin anak ini akan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Apa yang Allah katakan, udkhulul jannah antum wa abaukum. Kalau begitu masuklah engkau ke dalam surga bersama ayah dan ibu. Akhirnya masuklah dia ke dalam surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara yang bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat diantaranya adalah amal soleh. Dengan amal soleh ya, kita mampu mendapatkan syafaat. Diantaranya berpuasa. Dengan berpuasa seorang mendapatkan syafaat dari ibadah puasanya, atau Al-Quran. Ini juga bisa menjadi sarana untuk kita menjadikan amal soleh tersebut mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik, masuk beberapa pertanyaan. Ini sudah Ana jelaskan dari apa yang Ana sampaikan. Apakah anak bisa memberikan syafaat? Nah, anak bisa memberikan syafaat. Kalau ada orang yang suka berzina tapi dia suka beramal, apakah masuk surga atau enggak?
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang masuk ke dalam syurga itu adalah merupakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang wanita pendosa, pezina yang hidup di zamannya hanya gara-gara memberikan minum dia masuk ke dalam syurga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diberikan kepada orang kafir itu apa khusus untuk orang, hanya untuk khusus Abu Thalib. Selain Abu Thalib tidak ada. Kemudian siapa orang yang masuk surga pertama kali? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang terkenal berzina pada zaman Nabi sallam? Ada beberapa, di antaranya Ma'ish ibn Malik. Wallahu taala alam bisawab. Sudah cukup ya insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, dan khususnya tadi yang kita telah sebutkan semoga bisa menjadi amal soleh yang dengannya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.